Shalom. Puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya merasa disayang Tuhan luar biasa. Dan awal kesaksian saya mulai dari tahun 2012. Kalau saya ingat visi pesan dari Gembala Sidang, Pak Niko mengatakan tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan, tahun multiplikasi dan promosi. Saya menangkap visi itu karena saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, saya hamil anak saya yang kedua. Dan saya mengingat juga pesannya bahwa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan itu saya harus siap diproses habis-habisan dan punya hati yang rela dibentuk. Dan saya hanya mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya siap, saya mau. Dan saya belum mengerti apa maksud proses habis-habisan waktu itu. Setiap saya saat teduh, Tuhan berbicara mengenai ujian, iman yang dimurnikan, pencobaan. Saya hanya mengaminkan, saya hanya mengerti, oke Tuhan, ajari saya mau tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Lalu sampai satu hari, benar-benar firman Tuhan itu begitu sangat kuat di Wahyu 2 ayat 10, di mana Tuhan berkata, jangan kau takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Dan itu ayat bukan hanya saat saya membaca Alkitab atau saat teduh, tapi beberapa hamba Tuhan pada saat khotbah selalu disampaikan ayat yang itu. Dan sampai akhirnya berjalan waktu, saya melahirkan anak saya yang kedua, Mark, di tanggal 14 Mei 2012. Dia lahir dengan keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun, puji Tuhan. Tapi ada satu kejanggalan waktu itu yang saya rasakan waktu saya menyusui. Mohon maaf, payudara saya yang kanan itu saya rasakan ada benjolan. Dan benjolan itu tidak berkunjung kempes, semakin hari semakin keras. Dan saya gak berpikir aneh-aneh. Waktu itu saya mikir hanya pengalaman menyusui anak, ya mungkin masalah ASI, masalah radang ASI, atau ya kelainan ASI atau apa. Jadi saya diamkan, ya saya cuman sambil lalu saja. Lalu saya mulai merasa gak enak. Di tanggal 27 Juni saya akhirnya check up ke dokter, ke rumah sakit Bunda. Dengan masih berpikiran mungkin masalah ASI. Nah begitu saya check up, saya dilakukan USG. Dan disarankan oleh radiologi untuk ketemu onkologi. Saya gak ngerti apa itu onkologi, saya belum pernah punya pikiran penyakit yang aneh-aneh gitu. Lalu dokter onkologi di Bunda mengatakan setelah membaca hasil USG dan melihat fisik, cek fisik, dia menanyakan, apakah Anda punya riwayat keluarga yang terkena kanker payudara? Saya bilang iya, ada oma saya, tapi oma saya sudah tidak ada. Dan saya gak bisa menanyakan dia bagaimana. Dan dokter dengan tegas berkata, saya waktu itu masih antara percaya dan tidak. Saya bilang, masa sih dok, saya ini masih muda loh dok. Saya kayaknya kalau sakit kanker kok kayaknya gak mungkin. Bayangan saya kalau orang sakit kanker tuh sudah berusia di atas 50 atau 60 gitu ya. Dan saya gak siap waktu itu, saya rasa gak mungkin ini dokter ini salah diagnosa kali. Saya masih ya oke lah, nanti saya coba deh Tuhan, saya gak tahu ini apa. Sampai rumah, waktu itu saya sendirian, memang tidak ditemani suami karena saya tidak ada kepikiran apa-apa. Lalu sampai rumah saya saya telepon suami dan akhirnya berembuk dengan keluarga besar. Bagaimana ini dokter mengatakan saya kena kanker. Dan sesuai rekomendasi dokter Yanto, kita hari Senin saya ditemani suami dan ipar saya Cisusan untuk ke Singapura. Jadi kita ketemu dokter Hong Gase di Mount E. Dia ahli breast dan surgeon oncology yang melakukan tes. Dia berkata sebaiknya kita lakukan semua tes yang tepat. Saya disuruh mamo, saya disuruh biopsi, USG kembali dan MRI. Semua tes dilakukan lengkap sampai PET scan kurang lebih selama 1 minggu. Dan tanggal 7 Juli 2012 hasil tes semua muncul. Saya masih berpikiran dengan suami, mungkin masih ya, kalau kanker pun juga masih awal lah ya, stadium mungkin baru-baru tahu gitu. Dan atau mungkin juga enggak, atau memang benar radang ASI yang namanya mastitis. Kemudian dokter Hong bilang,
hasil tes confirm bahwa semuanya menunjukkan bahwa saya kena kanker payudara stadium 4. Kenapa sampai stadium 4? Dan kita langsung yang dengarnya itu kaget juga. Kenapa dok kok stadium 4? Kita nggak ngerti stadium-stadium itu apa. Kalau cuma dengar stadium tuh terkesannya, waduh kalau udah 4 tuh udah, aduh mengerikan sekali. Tapi saya merasa sehat, saya bilang saya nggak ada sakit. Kenapa dok? Karena ukuran sel kanker saya itu sudah besar, tumornya itu diameternya itu 8 cm, sudah sebesar bola tenis. Dan tingkat keganasan menurut dokter itu sudah sangat tinggi. Hasil tes itu menunjukkan keganasannya 90% ke atas dengan HER2 di mana reseptor gen dari kansernya itu sudah overexpression, HER2 positive 3. Dan itu tumbuh setiap hari. Dan memang waktu saya cek di bunda, dokter onkologi bilang, kalau saya tidak segera melakukan tindakan, saya bisa meninggal. Dan memang waktu itu saya menanggapinya, tidaklah, Tuhan yang menjaga nyawa saya. Terus dokter Hong bilang, oke, kamu punya kanker ini harus segera diobati. Dan harus dilakukan tindakan secepatnya. Jadi saya akhirnya di-refer ke Dr. Ang Peng Tiam di Mount E, di Parkway Cancer Center untuk melakukan kemoterapi. Nah, semalam sebelum saya menjalani kemoterapi, saya merasakan seluruh tubuh saya sakit. Itu belum di kemo. Entah itu karena permainan di pikiran saya, ada apa, maksud Tuhan apa. Dan saya sakit. Kesakitan, dan yang tahu suami saya waktu itu saya nggak bisa tidur, aduh kok sakit semua tiba-tiba. Dan memang menurut dokter sel kanker itu hidup, dia punya brain juga, sehingga pada waktu dia tahu signal di otak kita mengatakan akan dikemoterapi, akan ditindaki, sehingga dia mengeluarkan enzim untuk menyerang tubuh kita. Jadi saya kesakitan, saya hanya bisa berlutut, saya doa, saya berlutut, saya nangis sama Tuhan. Tuhan saya sakit, saya nggak kuat. Terus saya bilang, Tuhan Engkau Allahku yang ajaib, mujizatmu masih ada buat saya. Dan saya gak mau mati, karena saya melihat anak-anak saya masih kecil, apalagi masih bayi. Yang kedua masih baru 1,5 bulan waktu itu. Dan saya berdoa, Tuhan gak kuat saya gak kuat sakitnya. Kalau saya mati saya tahu Tuhan sudah sediakan tempat buat saya ketemu Tuhan tuh saya senang. Tapi saya seperti belum siap sekarang Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan peristiwa dia di Taman Getsemani. Jadi waktu saya doa berlutut dia ingetin bahwa dia juga pernah mengalami ketakutan yang begitu tertekan sehingga dia keringat darah. Tapi dia cuma bilang jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Jadi saya oke Tuhan jadilah kehendak-Mu. Dan Tuhan ingetin satu ayat, Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kau kecut dan tawar hati. Aku Allahmu akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Semakin saya yakin dengan perkataan Tuhan dan dia begitu saya rasakan dia peluk saya. Kuatkan teguhkan hatimu. Ya udah, saya jalani kemo. Berjalannya saya menjalani kemo. Setiap 3 minggu saya harus kemo. Setiap visit itu kemo saya harus melakukan 2 kali, 1 cycle 2 kali. Dan sudah hampir 10 bulan. Jadi total 26 kali kemo yang saya jalani. Itu efek samping kemo yang saya alami cukup berat. Untuk orang yang tidak pernah mengalami kemo buat saya itu berat. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat buat saya bisa kuat waktu saya menjalani kemo. Walaupun ada efeknya, saya lemas, setiap kemo saya capek, 3 jam kemo, saya bawaannya pengen tidur, mual. Tapi puji Tuhan gak sampai muntah-muntah. Dan ada pusing, sakit kepala, migrain yang sampai berkepanjangan. Dan terus saya juga ngalamin sakit cacar air yang gak pernah, demam tinggi. Nah, saya katakan Tuhan ini akan lewat. Saya percaya Tuhan Engkau yang menjaga aku, Engkau yang menyertai aku, meluputkan aku dari kesesakan. Dan saya pegang terus nasihat dari Gembala Sidang dan Tante Hermin juga untuk mengingatkan terus baca Mazmur 91 di mana Allah adalah tempat perlindunganku, Allah yang kupercaya. Dia akan melepaskan aku dari penyakit kanker yang busuk sekalipun. Dan dia sungguh
menyertai saya dalam lembah kesesakan, lembah kekelaman. Dan akhirnya saya PET scan lagi di Oktober itu. Hasil PET scan dokter Ang bilang saya sudah remission. Saya pikir remission saya sudah clear, saya sudah bersih dari kanker. Tapi ternyata dokter Ang bilang ada satu hal lagi. Kamu itu di paru-parunya ada sesuatu yang ditemukan baru. Waduh, apa lagi nih? Pertama udah dibilang kanker payudara yang stadium 4 karena menyebar di kelenjar getah bening, tulang belakang dan tulang pinggul saya. Itu saya pikir sudah luar biasa, ternyata ini ditemukan lagi di paru-paru. Terus dokter Ang bilang lanjut kemo, kamu harus kemo lagi. Wah, saya tanya berapa lama lagi? Kemo begini terus berat juga dok. Dia nggak bilang I cannot tell. Dia cuma bilang I cannot tell, just continue kemo. Oke, saya kemo, tapi saya nggak tenang. Akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan dan dengan referensi teman, saya dikenalkan dengan Dr. Carmen Wong di Gleneagles. Saya pindah ke Gleneagles. Di sana saya dibantu oleh Dr. Carmen, dijelaskan lebih detail apa yang terjadi dengan tubuh saya, sel kanker saya, paru-paru saya, disuruh CT scan lagi, ulang lagi, dan akhirnya confirm, memang betul di paru-paru saya ada penyebaran kanker lagi, karena saya batuk-batuk. Jadi malam itu saya batuk-batuk, kalau saya ke ruangan yang ada mencium bau rokok, itu nggak kuat. Batuknya seperti, aduh Tuhan jangan sampai saya mati gara-gara batuk kanker begini. Jadi saya terus berdoa. Sampai Dr. Carmen juga, puji Tuhan, dia adalah malaikat yang diutus Tuhan buat saya. Dia anak Tuhan. Dia berdoa. Waktu saya ketemu dia, saya gak pernah kenal dia sebelumnya. Saya hanya dikenalkan teman. Dia berdoa buat saya waktu saya pertama kali ketemu. Dia berkata, jangan percaya apa kata dokter. Jangan andalkan hasil medical report, tapi andalkan Tuhan. Dia yang punya hidup kita. Dia yang sudah menanggung penyakit kita. Biarlah oleh kasih karunia Tuhan, kamu hidup. Kamu sembuh. Jadi dia terus, setiap saya visit dia selalu berkata, terus naikkan imanmu. Jadi saya berdoa minta Tuhan, Tuhan perbesar kapasitas iman saya. Saya mau hidup. Karena di Mazmur 118 dikatakan, aku pilih untuk hidup, aku tidak akan mati. Karena aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan saya bergumul, berjalannya waktu ada pergumulan soal operasi, mastektomi. Karena beberapa bilang, kalau nggak dioperasi nanti bisa relapse. Buang aja. Saya berdoa lagi, Tuhan saya nggak mau operasi. Bukan karena operasinya, tapi waktu itu saya dengar, teman saya punya ipar, dia habis operasi karena kanker juga. Habis operasi tidak lama setelah recovery, justru karena antibodinya turun setelah operasi, karena kemo yang begitu kuat, dia meninggal. Lalu di Singapura juga heboh, ada satu dokter terkenal, Dr. Richard Teo, yang waktu itu juga divonis kanker paru-paru. Gak lama, bulan Oktober itu dia meninggal. Jadi berita intimidasi yang saya dengar itu adalah, yang kena kanker ini meninggal, gak lama meninggal. Maret divonis, April meninggal. Saya jadi makin, Tuhan tolong, saya gak mau mati, saya harus hidup. Ya, lalu ternyata Tuhan setia. Memang dia Allah yang setia. Dan saya dalam keadaan tersesak, saya ingat kisah Daud. Dia dalam keadaan terdesak, dia makin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saya lakukan hal itu. Dan sudah berjalan waktu, ternyata kanker tidak cukup. Kanker stadium 4, paru-paru pun terkena, gak cukup juga. Bulan Desember telinga saya bernanah dan berdarah, telinga kiri saya. Ternyata saya pikir tuh efek kemo. Saya di refer Dr. Carmen ketemu THT. Dilakukan CT scan dan ternyata ada penyakit yang namanya kolistitoma. Ada kista di telinga saya. Di sebelah kiri. Dan penyakit ini menurut dokter ini kasus yang langka. Hanya 1 dari 10.000 orang yang menderita penyakit ini. Dan tulang sebelah kiri, tulang di dekat kuping saya sudah dilihat dari hasil CT scan itu sudah keropos. Karena digigit, dimakan oleh kista ini. Dan akhirnya dokter sarankan saya harus operasi untuk
diambil. Hanya itu caranya, tidak bisa diobati yang lain. Dan akhirnya awal Januari, tanggal 4 Januari saya dioperasi telinga, diambil kistanya sebesar bola pingpong. Dan lanjut kemo. Jadi saya bergumul, Tuhan luar biasa kau berikan saya kekuatan. Saya kemo pun saya harus lanjut, tapi saya masih bisa kuat untuk menjalani operasi. Semalam saya nginap, besoknya saya sudah pulang dan masih bisa jalan-jalan dengan keluarga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebagai penutup dari kesaksian saya, hasil akhir kemarin, jadi setelah 10 bulan saya kemo berlanjut sampai April, PET scan kembali di tanggal 4 April 2013, itu dinyatakan bahwa semua sel kanker saya sudah deep sleep mode. Tidak ada aktivitas yang membahayakan. Puji Tuhan. Dan oleh dorongan dan kerinduan hati saya, ini saya hanya menyampaikan pesan bahwa dengan kejadian ini saya juga mengingat pesan Pak Niko untuk sering-sering ke Menara Doa. Saya datang ke Menara Doa dan dengan komitmen setiap seminggu sekali saya ke Menara Doa. Saya hanya mau duduk menyembah, memuji Tuhan antara saya dengan dia. Saya merasakan satu kekuatan yang luar biasa. Saya seperti dibawa dalam pusaran air yang mengangkat saya. Roh Kudus menjamah saya, memberi kekuatan. Dan akhirnya hasil PET scan yang terakhir 24 April menyatakan mujizat itu masih ada buat saya. Luar biasa. Oke, sorry. Dan untuk sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih mohon maaf kalau memakan waktu, karena ini sebetulnya adalah satu kesaksian hidup buat saya. Dan saya merasa bersyukur sekali untuk orang-orang yang dikirim oleh Tuhan. Mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan untuk saya, sehingga saya bisa hidup dan berdiri di depan saudara semua. Pertama, saya tentu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang setia, Dia penolong saya yang sungguh terbukti dalam kesesakan. Dan saya mengucapkan pribadi terima kasih untuk Pak Niko selaku Gembala Sidang dan Ibu Hermin yang memberikan visinya, dukungan doanya, dan nasihat pesan-pesannya yang selalu saya dengar. Bahwa saya percaya dengan sepenuh hati Tuhan yang akan menolong. Dia memberikan saya kesembuhan. Dan saya bersyukur juga, terima kasih untuk kedua keluarga besar saya, Papa Mama. Saya tahu papa saya orangnya pendiam, tapi ternyata dia berlutut setiap hari pagi berdoa hanya untuk kesembuhan saya. Dan mama saya yang terus menemani saya. Waktu saya kemo sampai orang juga berpikir gak salah nih, yang sakit siapa? Kok anaknya yang di kemo gitu ya. Nah, untuk kesabaran dan semua waktu mama untuk saya. Dan tentu doa-doanya. Dan saya juga gak lupa mengucapkan terima kasih untuk kedua mertua saya yang luar biasa dan saudara-saudara ipar saya. Mereka sehati berdoa. Pak Handri, Ibu Diana. Pak Handri saya tahu dia punya hati yang luar biasa. Dia memperhatikan waktu saya sakit itu bukan hanya dengan sisi materi, seluruh biaya pengobatan dibiayai oleh beliau. Tapi dia menelepon selalu BBM, tanya kondisi saya gimana, waktu kemo gimana. Karena saya jalan aja di airport tuh sudah rasanya mau pingsan, gak kuat. Dan terima kasih untuk papi dan mami untuk doa, untuk menjaga anak-anak dan semua perhatiannya. Dan ipar saya, Cisusan, yang ketemu dengan dokter, yang boleh menemani saya. Dan juga Devin, Joyce, yang menjaga anak-anak saya waktu saya kemo. Juga Derwin, Listia, waktu saya di sana di Singapura, mereka menjaga saya dan menemani saya pun. Juga mengajak saya untuk melakukan perjamuan kudus sebelum PET scan. Sungguh itu menjadi kekuatan buat saya. Dan adik-adik saya juga, saya mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanto yang sudah memberikan dukungan doa dan referensi
Dan juga Pendeta Henry Suteja beserta timnya, Pastor Mark McLendon, Pendeta David Cakra, dan tentu Gembala di tempat ini Pak Herman Bunyamin beserta Ibu Yosi dan staf penggembalaan GBI Kebon Siri. Terima kasih untuk doa-doanya. Dan Ibu Ingrid kalau ada di sini, terima kasih untuk tipsnya karena dia sudah mengalami dan dia memberikan saya bukan hanya nasihat dan omongan, dia memberikan saya vitamin, obat-obatan, lotion, bahkan juga odol ya karena saya sariawannya luar biasa karena efek kemo. Dan Ibu Inge, kakak dari Ibu Santi yang memberikan saya buku Healed of Cancer, kesaksian dari Ibu Dodi Austin, ibunda dari Pendeta Joel Austin. Dan juga teman-teman saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Tapi di sini ada teman saya yang khusus datang ke gereja ini. Ada Dewi, ada Yanti, dan Dewi yang selama saya sakit, saya tahu orang sibuk. Dia adalah orang yang sangat sibuk, tapi dia menyempatkan waktu untuk mengajak saya lunch. Setiap dia pulang bisnis trip, dia memberikan saya oleh-oleh. Dia berkunjung ke rumah, membuat saya ceria, membuat saya tetap semangat. Dan juga teman-teman sekolah yang membentuk prayer group, prayer chain di Facebook, mengumpulkan semua teman saya untuk berdoa buat saya. Dan tidak lupa untuk keluarga saya sendiri, Steve dan Mark, anak-anak saya. Dengan kepolosan Steve waktu saya kemo, waktu saya pulang, dia biasa mau tidur, selalu saya ajak baca Alkitab dan berdoa. Dia berdoa seperti ini. Saya ingat doanya dia itu dan membuat saya tersentuh dan nangis. Dear Jesus, please keep mommy safe. Take away the monster cancer from her body. I want to play with her again. Hanya simple, tapi itu membuat saya terharu. Tuhan, dengarkan doa anak saya. Udah, dia tidur lagi dan biasa saja. Setiap kemo dia juga masih menyambut saya dengan senyuman dan ceria. Dan anak saya Mark yang masih kecil, bukan satu kebetulan Tuhan memberikan. Dia lahir dengan selamat. Dan saya berikan nama dia Mark. Itu artinya mighty warrior. Sebelum saya tahu saya kanker. Dan Tuhan punya rencana atas hidup anak saya. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk suami saya. Tentunya dia yang tahu perjuangan saya selama hampir kurang lebih 1 tahun ini menjalani kemoterapi. Dan setiap sakit yang saya nggak kuat, dia mendampingi saya terus, menemani saya dan tetap membuat saya sukacita. Tidak mengasihani diri, dia justru men-encourage saya, membuat saya seperti orang sehat, memperlakukan saya sehat. Pulang kemo saya masih diajak jalan-jalan ke USS, naik roller coaster juga, naik. Ya, supaya saya tetap semangat. Jadi ya, betul, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih atas kesaksian saya.